Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman sekalian, pagi hari ini kembali kita dimudahkan untuk olahraga, dan tentunya olahraga sebagaimana yang kita biasa lakukan. IBS berkomitmen untuk kita memberikan kebaikan-kebaikan berupa nilai-nilai agama kita dengan cara kita hari ini berolahraga sambil saling menasihati. Dan ini bagian dari salah satu ayat di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sungguhnya seluruh manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka ketika kita adalah orang-orang yang diberikan iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa Allah berikan dan anugerahkan kepada kita. Karena tidak semua orang yang hidup di muka bumi ini mereka diberikan iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azinallahu iyakum jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lainnya menyebutkan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang senantiasa beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka itu akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, yang menjamin keamanan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat yang tadi saya sampaikan bahwasanya orang-orang sungguhnya mereka akan rugi dan dalam keadaan rugi, kecuali adalah orang-orang beriman, ini adalah nyata. Maka barang siapa yang kemudian hari ini di antara teman-teman yang mungkin tidak memiliki harta yang melimpah sebagaimana cita-cita dan angan-angannya, tidak perlu khawatir. Karena sungguhnya kita diberikan nikmat terbesar sebagaimana yang pernah saya sampaikan ketika Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala, beliau pernah menyebutkan riwayat dari Abdullah ibnu Muhammad. Riwayat ini dikenal dengan riwayat Abu Kilabah Al-Jarmi, di mana Abdullah ibnu Muhammad melihat ada sosok manusia yang dhahabat yadah wa rijlah wa thaqula sam'uhu wa basaruh. Orang yang tidak punya kaki, orang yang tidak punya tangan, orang yang tidak punya mata dan telinga yang sehat. Artinya dia buta, dia tuli, tetapi dia terus mengucapkan dalam lisannya, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an faddaltani ala katsiri mimman khalaqta tafdila. Dia adalah orang yang kemudian mengucapkan, ya Allah, anugerahkan aku untuk senantiasa aku menjadi hamba-hamba yang bersyukur, di mana aku diberikan nikmat olehmu yang nikmat ini tidak engkau berikan kepada yang lain. Padahal orang ini tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak memiliki telinga dan penglihatan yang baik. Sedangkan hari ini kita alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa. Kita memiliki kendaraan, kita memiliki pasangan, kita memiliki anak dan keluarga. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat kita jauh di atas orang tersebut. Tapi ternyata yang muncul dan keluar dari lisan orang tersebut adalah orang yang senantiasa bersyukur. Abdullah ibnu Muhammad rahimahullah kala itu bertanya sambil terkaget-kaget, wa ma tashkuru rabbak. Kalau bahasa orang Jawa bilang, sing disyukuri ki apa? Yang kamu syukuri dari Allah itu apa? Lalu kamu itu enggak punya apa-apa. Kamu tidak punya tangan, kamu tidak punya kaki. Tetapi ternyata lihat, yang disyukuri adalah nikmat iman. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, semua manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali adalah orang beriman, itu harus kita yakini. Kita kadang-kadang subhanallah, banyak nikmat yang kita miliki, tapi sedikit ada masalah kita tidak bersyukur. Sedikit ada masalah, lupa akan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit ada problem, kita lupa akan nikmat-nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, dalam masalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus melihat, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang-orang yang dari sisi nikmat dunianya lebih sedikit dari kita. Kita lihat tuh orang-orang di jalanan. Kita lihat lu orang yang kemudian, mohon maaf, mau beli sepatu aja harus nabung 5 tahun. Kita lihat tuh orang-orang yang kemudian hari ini tidak sebagaimana kita, kalau makan tinggal beli, tinggal pencet di handphone kita, keluar Gojek, keluar Grab, keluar ini dan seterusnya. Lihat tuh orang-orang yang kemudian kesusahan. Wala tangduru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat orang-orang yang kemudian lebih kaya dari kita, lebih sukses dari kita. Jangan dilihat itu. Kenapa?
Karena kata Nabi SAW, fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Yang demikian itu akan menjaga kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya yang kemudian ingin saya tekankan adalah nikmat iman yang harus kita hari ini syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan dalam ayat yang tadi di awal saya sampaikan, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang beramal soleh. Orang yang kemudian mengamalkan amalan soleh. Jangan lupa teman-teman, sesibuk-sibuknya antum jaga sholat. Jangan lupa teman-teman, sesibuk-sibuknya antum tengok orang tua, berbakti kepada orang tua. Sesibuk-sibuknya antum ya dengan istri dan anak antum, orang tua adalah prioritas. Sesibuk-sibuknya antum dengan pekerjaan, ingat tarbiyah, pendidikan, dan bagaimana ibadah istri dan anak antum. Karena semua ini adalah pekerjaan yang wajib kita kemudian senantiasa realisasikan dan kita jaga. Karena semua kita akan ditanya nanti di akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita itu adalah orang yang dimintai pertanggungjawaban, orang yang kemudian dibebani sebuah tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman, beramal soleh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah saya terangkan bagaimana Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di menyebutkan bahwa hubungan manusia itu ada dua, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita dengan manusia. Maka amal soleh itu murtabithah bihadaini syai'ain. Amal soleh itu kata para ulama terkait dengan dua perkara ini. Hubungan kita kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang Rasulullah SAW ajarkan berupa sholat, puasa, zakat kita, sodakoh kita, amal haji kita, umroh kita, ya, dan seterusnya. Kemudian hubungan kita dengan manusia berupa saling menolongnya kita kepada mereka, pedulinya kita terhadap mereka, dakwahnya kita terhadap mereka, bimbingan kita kepada mereka, nasihat kita kepada mereka. Ini bagian dari hal yang kemudian harus senantiasa kita lakukan. Kemudian dalam ayat yang tadi di awal saya sampaikan, wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan kemudian orang yang tidak kemudian mendapatkan kerugian adalah orang yang senantiasa memiliki iman, beramal soleh, senantiasa mereka menegakkan tawasau bis sabr, tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, yaitu saling menasihati dalam kebenaran dan mereka saling menasihati, saling mewasiatkan dalam kesabaran. Dan sabar di dalam Islam itu ada tiga, as-sabru fi ta'atillah, sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi taat itu butuh sabar. Jangan pernah kemudian mendeskripsikan kesabaran itu hanya sekedar dipukul temannya kemudian saya sabar, dikaplok kancane sabar. Bukan itu sabar. Sabar itu maknanya luas sekali. Oleh Rasulullah SAW dan para ulama kita jelaskan bahwasanya yang namanya sabar itu yang pertama adalah as-sabru fi ta'atillah, sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Maka sholat malam yang kita lakukan 11 rakaat untuk dilakukan itu butuh kesabaran. Butuh sabar tidak? Kita sholat tuh sabar. Sholat 5 waktu kita, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, itu butuh kesabaran dilakukan. Butuh sekali. Ketaatan kita kepada Allah butuh kesabaran. Kemudian yang kedua, as-sabru an maksiatillah. Yang kedua adalah sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ini juga butuh kesabaran. Yang biasa senang, apalagi yang ganteng-ganteng seperti antum-antum ini, ya kan? Setiap ketemu teman kampus yang dulu langsung ya Allah, jangan ganteng saiki, tambah ganteng, padahal antum sudah punya anak istri. Dipegang-pegang sama teman antum, dicium-cium, ada nggak begitu? Saya pernah jalan sama orang, gantengnya luar biasa. Orang ini sudah ngaji, sudah nggak mungkin akan pacaran lagi, tapi ingat, ya dia tahu bahwa dia itu dulu punya mantan banyak. Begitu dia jalan ketemu temannya, dipeluk-peluk. Tak tadi siapa tadi? Itu saat teman deket ana dulu. Ya ente dorong lah, ente jangan mau. Ya dulu udah biasa begitu saat. Jadi dia tak berdaya. Itu butuh juga kesabaran. Butuh sabar. Yang ganteng-ganteng seperti Pak Wira, seperti Mas Endar, ya kan? Pak Gilang, ya kan? Ini bahaya. Butuh kesabaran. Maka kalau kemudian antum dapat ayo reunian, hati-hati. Jangan langsung datang, ini butuh sabar antum. Waduh, saya juga mau survei nih. Ya kan? Yang dulu tambah cantik apa enggak? Ini butuh kesabaran. Bener. Ini apalagi anak-anak basket ini. Setahu anak dulu anak-anak basket itu orang-orang yang digandrungi cewek-cewek. Bener enggak? Ini butuh kesabaran untuk tidak bermaksiat.
Antum semua udah ngaji, antum semua hari ini sudah dipertanggungjawabkan. Semua langkah-langkah kita, ucapan dan perbuatan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kita sudah punya istri. Ya kan? Kita sudah punya istri. Maka kemudian jangan sampai kemudian kita menyentuh wanita lain ataupun kemudian berkholwat dengan wanita lain, berhubungan dengan wanita lain dengan syahwat yang itu bukan dihalalkan dalam Islam. Gak boleh. Anak kita nanti akan jadi apa kalau kita kemudian bermaksiat? Maka kalau kita sayang kepada istri dan anak kita, taatlah kepada Allah, sabarlah dalam kemudian tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, as-sabru fi aqdarillah, yaitu sabar dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika kita mungkin sedang ditimpa musibah, sabar ketika kita sedang banyak masalah, sabar. Ya, ini adalah hal-hal yang menjadi wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nasihat yang singkat apa yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa menambah kembali stamina dan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya semua kita akan bermuara pada kematian. Semua kita bermuara pada sebuah perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perjumpaan yang menyedihkan. Tapi kita berharap perjumpaan kita dengan Allah adalah perjumpaan yang membahagiakan, karena kita sudah diberitahu oleh Allah, uktubu kitab abdi fi illiyin. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku bahwa kelak, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia akan kemudian disebutkan, ya, sebuah kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah firman darinya, tulislah catatan calon penghuni surga hambaku ini di sebuah catatan yang kita kenal dengan illiyin. Jadi orang mati nanti dalam sebutkan, ini sedikit saya tambahi untuk memperjelas apa yang saya sampaikan tadi. Dalam hadis Bara' bin Azib, Rasulullah SAW pernah menyebutkan begini, bahwasanya seorang yang baik, seorang yang mukmin, seorang yang menjaga sholatnya, seorang yang menjaga puasanya, seorang yang akhlaknya baik, ketika kemudian dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala langsung dilaporkan oleh malakul maut, dibawa ruhnya itu ke langit Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama kita sedang diurus jenazahnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ruh yang baik tadi, Allah berfirman, uktubu kitaba abdi fi illiyin wa a'iduhum ilal ardi fa inni wa'adtuhum anni khalaqtu minha wa inni u'idu fiha wa inni ukhrijuha minha taratan ukhra. Tulis catatan calon penghuni surga dari hambaku ini di catatan yang kita kenal dengan illiyin. Wa a'iduhum ilal ardi, kembalikan hambaku ini ke bumi, ke tanah. Fa inni wa'adtuhum anni khalaqtu minha, karena aku berjanji menciptakan mereka dari tanah. Wa inni u'idu fiha, dan kami akan kembalikan mereka ke tanah. Wa inni ukhrijuha minha taratan ukhra, kami nanti akan bangkitkan manusia dari tanah pula di hari yang namanya dengan hari yaumul ba'thi wal hasr. Dan kata para ulama, hadis tadi Rasulullah SAW menerangkan kepada kita, hamba mana yang tidak bahagia ketika sesaat dia setelah meninggal dunia, dia sudah tahu bagaimana keadaan dia setelah kematian, karena dia mendengar bahwasanya Allah berfirman kepadanya, kamu calon penghuni surga. Ini yang kita inginkan. Tetapi kalau kemudian kita tidak menjaga sholat, kita kemudian tidak menjaga puasa, kita bermaksiat, kita senang berfoya-foya, kita senang mendengarkan sesuatu yang haram, ya, senang bermusik daripada kita mendengarkan Al-Quran, kita lebih senang melihat biduan-biduan joget, para penyanyi-penyanyi jingkrak-jingkrak daripada kita mendengarkan ceramah. Maka kemudian waliyadzubillah, kata Nabi SAW, inna abdal kafir wa fi riwayatinil fajir. Hamba itu kalau kafir atau mukmin tapi fajir, mukmin tapi sukanya lalai, sukanya foya-foya, enggak pernah konsentrasi untuk mensiapkan dirinya bertemu dengan Allah, tidak pernah sholatnya khusyuk, tidak pernah mau berusaha untuk khusyuk, tidak pernah berusaha untuk bertanggung jawab pada istri dan anaknya, tidak mau kemudian mendidik mereka, tidak mau untuk duduk belajar bersama, baca Al-Fatihah bersama dengan anak-anaknya. Maka kata Nabi SAW, mereka akan dicabut nyawanya oleh malak maut, malaikat pencabut nyawa dengan apa? Sudul wujuh. Yang malaikat tersebut hitam pekat menyeramkan. Sehingga kemudian orang ini kesakitan, nangis dia.
Jangan sampai kemudian keadaan kita seperti itu, waliyadzubillah. Oleh karena itu ikhwani fiddin azanillah yakum jami'an, mudah-mudahan yang sedikit ini, sekali lagi mohon maaf saya agak lama, mudah-mudahan yang sedikit ini dan lama ini lebih lagi kemudian bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, saya mohon maaf, ya kadang-kadang memang begitu ya. Kadang-kadang kita pengennya nyampaikannya tadi satu surah saja, tapi kadang-kadang ya begitu. Lah mudah-mudahan kita seperti itu, pengennya sholat malam tuh 2 rakaat, tapi akhirnya menikmati, akhirnya kemudian kita bisa 11 rakaat. Ya, kita pengen sedekahnya 10.000, ternyata kok setelah sedekah hati kita lebih lapang. Saya pengen 100.000. 100.000 tambah lapang lagi, saya pengen 100 juta. Dan subhanallah, saya pernah melihat orang yang infak ya 400 juta di depan mata. Dan dia kayak mengeluarkan uang yang kita itu kayak 4.000 rupiah. Bismillah, saya 400 juta. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bersedekah yang demikian. Amin amin ya rabbal alamin. Dan apa yang saya sampaikan ini apabila benar itu datangnya dari Allah, apabila salah tentunya dari saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi komunitas kita, memberkahi persahabatan kita, pertemanan kita menjadi pertemanan dan persahabatan yang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.